Oh Kayak ya yang ini mungkin Mas Gani, Mas Rama. Mm-mm. oh ya maaf, ini ada beberapa pertanyaan. Cuman sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin Mas Gani ada mau share lagi terkait apa namanya Oh ini ya, awal-awal mungkin mungkin ya. saya share tentang ini ya, tentang motivasi tadi ya. Sementara saya belum sempat, tapi saya ambil yang udah dibikin sama Mas Reza nih. Mas Reza kebetulan dulu ketua PPMI. Nah ini saya ambil nggak apa-apa ya, Mas Reza izin saya Mas. Saya izin dari Mas Reza ini. Nah ini mungkin saya tengokkan dikit ya. Jadi motivasi tadi ya, motivasi tadi ya. Jadi kalau teman-teman yang umurnya masih cukup dan ingin melanjutkan studi baik dari mungkin ke jenjang S1 maupun S2 maupun S3, ada baiknya kalau ingin melamar ya dicoba dulu di Saudi gitu. Karena di situ pilihannya selain dunia juga ada akhiratnya itu. Teman-teman yang mungkin mau nabung haji puluhan tahun ataupun daftar haji puluhan tahun baru bisa ke ini. Insya Allah di situ kalau kita mau bayar cepat. Atau kalau kita nunggu gratisan banyak insya Allah. Nah, jadi motivasi utama mungkin ya haji dulu. Haji dan dunianya juga bisa di situ. Jadi untuk S2, untuk jurusan umum itu Masya Allah sebenarnya ranking Saudi ini KSU ini untuk ranking kampusnya itu udah 132 ya. Udah apa di bawah 200 lah yang jelas ya, di bawah 200. Apalagi yang di KAU mungkin ya, King Abdullah Abdul Aziz yang di Jeddah ini tinggi juga itunya, rankingnya. Kemudian selain itu juga di Arab Saudi itu banyak kajian-kajian khusus. Nah, kemarin sempat saya ngobrol diskusi sama istri, katanya yuk kita ke Saudi aja lah. Di situ ada saya Ibrahim apa itu yang eh, Al-Afar ya, yang bacaan kiroahnya dia beliau punya apa belajar kiroahnya bil ada gitu di Madinah. Kita kalau bisa ke Madinah, mulai ya jelas kita berangkat aja dulu kalau ada kesempatan di Madinah atau di mana yang penting di Arab dulu. Nah, di situ banyak banyak kajian-kajian, sanad juga banyak. Misalnya kita mau cari sanad Quran, nah, di situ sanadnya juga tinggi dan perhatian negara maupun masyayikh terhadap Al-Quran itu tinggi. Kita kalau ikut halaqah Quran tuh biasanya gratis dan banyak sekali kemudahan. Sering dapat voucher, dapat ini umroh, dapat kadang haji. Kalau belum haji dapat haji biasanya yang di halaqah Quran tuh, yang didar namanya itu. Atau kalau yang dulu kita ada kayak apa ya semacam warga Indonesia itu ikut kajian-kajian di Jaliyat namanya. Di Jaliyat tuh kayak semacam lembaga dakwah di Arab Saudi itu ngurusi dakwah untuk warga asing. Nah, kita kalau rutin ikut kajian situ kadang ditawarkan mau ikut haji, yang siapa yang belum haji nanti didata, nanti diikutkan haji biasanya di lembaga yang apa namanya eh, kayak kayak punyanya Syekh Ar-Rajhi itu, yang orang yang paling orang yang kaya di Saudi itu yang Masya Allah hartanya diwakafkan. Nah, itu biasanya untuk membiayai orang-orang yang haji gitu. Kajian rutin ya, tahfidz. Kemudian juga fasilitas untuk mahasiswa. Saya sempat tadi mau cari mana lah. Jadi untuk kamar di KSU ya, untuk KSU ya, satu orang satu kamar, mirip hotel, hotel bintang 4. Saya kan sering misalkan main-main ke hotel gitu, mirip hotel bintang 4 ininya, kamarnya. Kalah kayaknya yang Madinah sama tempat lain yang untuk KSU ini, Masya Allah ininya, kamarnya. Terus ya itu sih motivasi ke Saudi. Yang lainnya eh ya tadi ya udah dijelaskan ya, negara Muslim, habis itu umroh haji, beasiswa, ranking dunia tinggi. Nah, untuk belajar agama ini Masya Allah ya teman-teman, di situ ada majelis khusus dan majelis umum ya. Kalau teman-teman yang sudah pintar bahasa Arab, kemudian juga ada semangat beragama yang tinggi, itu banyak sekali kajian-kajian khusus, misalnya dengan Syekh Al-Anqari. Kita ada beberapa asatidz yang memang murid khos dari Syekh-Syekh itu, Mas-Syekh itu, Syekh Al-Anqari, ada yang Syekh Barak, dan lain-lain gitu. Jadi kalau di Riyadh itu insya Allah masyaih-masyaih banyak dan mereka ada apa namanya majelis-majelis khusus ya. Nah, adapun majelis-majelis umum juga banyak. Alhamdulillah setelah COVID ya. Kalau kemarin waktu COVID memang sangat dibatasi sekali.
sekarang alhamdulillah sudah terbuka lebar. Nah ini ya pilihan kampus ya ini kalau saya King Saud University. Sebenarnya banyak lagi yang di apa yang di Riyadh maupun di beberapa kota yang lain tuh, tapi yang saya tengok yang fasilitasnya cukup bagus dan lengkap ya itu King Saud University. Baik untuk jurusan umum maupun jurusan agama ya. Meskipun untuk yang Madinah itu untuk jurusan agama mereka lebih mungkin banyak ya Mas Syekh di situ. Tapi kalau untuk bobotnya saya dengar dari beberapa kajian dari teman-teman untuk bobot tesis maupun doktornya itu lebih ketat di King Saud University. Makanya biasanya lebih lama lulusnya kalau dari King Saud. Mereka kalau misalkan neliti sesuatu itu sampai ke makhtutotnya sampai ke manuskripnya itu di maksudnya sampai ada yang lulus 8 tahun baru lulus gitu. Meskipun ya ya tergantung sih orangnya, tapi untuk bobot dari itu tuntutan dari KSU itu lebih tinggi biasanya dari kampus-kampus yang lain. Ya pilihannya ya. Eh, jadi King Saud University, selain itu ada Jamiatul Imam, ada Princess Nuroh. Ini saya sempat daftarkan istri berkali-kali di Princess Nuroh ini belum keterima nih. Tapi saya dengar ada satu mahasiswa Indonesia yang keterima di sini. Nah, jurusan program studi, jurusannya ini banyak ya teman-teman. Tapi untuk yang jurusan medicine itu kabarnya kemarin masih untuk khusus orang Saudi aja. Kemudian dokter gigi. Tapi farmasi kemarin ada kawan orang Yaman tuh bisa kuliah di farmasi. Artinya sebenarnya terbuka juga untuk farmasi teman-teman yang mungkin punya S1 farmasi ya. Coba saja lanjut S2 di situ, daftar aja. Kalau yang lain itu kayaknya teknik, kemudian komputer dan lain-lain itu bisa untuk asing ya. Kemarin yang hanya untuk orang Saudi itu medicine dan dentistry ya. Dentistry untuk kedokteran gigi. Kalau applied medical science itu kayaknya saya belum tahu ya, kayaknya sih enggak. Soalnya yang kepala apa ketua jurusannya dulu dosen saya itu yang di Applied Medical Science dulu sempat saya apa lanjut S3 ke situ gitu ya. Kalau nursing saya belum tahu. Dengarnya cuman medicine sama dentistry yang khusus untuk orang Saudi. Kalau yang lain insya Allah bisa kita daftar. Kalau yang jurusan agama insya Allah cukup lengkap di Saudi apa di KSU ya. Dan banyak kalau teman-teman yang dari Indonesia ambil jurusan fikih, usul fikih sama akidah. Karena dosen-dosen fikih usul fikih sama akidah di situ termasuk ulama-ulama yang apa ya ulama-ulama yang besar lah ulama yang mungkin kalau untuk hadis memang saya tengok lebih banyak lah mungkin yang ngambil di Madinah ya kalau yang di Saudi juga apa yang di KSU juga ada beberapa teman ambil jurusan hadis dan masya Allah juga jadi ini asrama gratis full AC ini gambar asramanya ya wifi-nya itu cepat. Kemudian perpustakaannya cukup bagus besar gitu kan. Tapi itu kelemahannya, beasiswanya per bulan itu cuma 900 real. 900 real itu berapa? Di real kan, di rupiah kan cuma 3 juta. 3.600.000. 3.600.000 ya, itu per bulan. Nah, tapi ya, insya Allah kalau kita tinggal di kampus, insya Allah cukup. Tapi kalau kita bawa keluarga, berarti kita harus nyewa apartemen atau nyewa flat di luar. Itu kita harus nyambi gitu. Saya punya kawan tuh, nyambi beliau jadi penerjemah di kehakiman Arab Saudi. Gajinya per bulan 3.000 real. 3.000 real berarti berapa? Sampai 10 juta. Karena kuliahnya kalau yang jurusan agama itu tidak tiap hari dan bisa gitu, disambi gitu. Bisa beli mobil di situ. Artinya teman-teman kalau nyambi insya Allah bisa di situ. Ada yang eh seperti saya tuh Ustadz Budi ngajar di sekolah Indonesia Riyadh. Jadi di sekolah Indonesia Riyadh gajinya ya dia ya mungkin sekali 3.000-an lah, 2.700 per bulan. Bawa keluarga insya Allah bisa lah teman-teman mahasiswa bisa hidup di situ. Tapi kalau kayak Mas Yoyo kan di perusahaan ya Mas Yoyo ya, itu gajinya besar. Jangan ditanya kalau yang untuk di perusahaan insya Allah besar ya Mas Yoyo ya. Tapi kalau mahasiswa ya memang harus bersabar kalau di Saudi. Tapi alhamdulillah banyak gratisan, banyak pembagian voucher. Kita pernah per bulan tuh dikasih voucher ada 4.
Misalkan 4 voucher per bulan berarti 400 real, 1.600.000 tuh voucher belanja gitu dari kampus atau mungkin nah, kalau kita ada lomba-lomba apa gitu menang, kita yang dikasih hadiah voucher belanja kebutuhan sehari-hari ya misalnya. Kadang per bulan ya 1.600.000 cukup lah untuk belanja. Meskipun sekarang semuanya mahal di Saudi itu. Nah, ini banyak ya teman-teman di KSU ya. Nomor 2 setelah apa namanya setelah Madinah itu di KSU. Paling itu sedikit Mas.